ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Seperti apa akidah-akidah yang menyimpang? Seperti orang yang punya kepahaman atau cara berpikir seperti Khawarij misalnya. Jangan mengambil ilmu dari mereka, karena kalau mengambil ilmu dari mereka, apalagi dalam keadaan kosong, akidah kita akan sama dengan akidah mereka. Dan kalau otak itu pertama kali dimasuki dengan atau diisi dengan akidah yang rusak, membersihkannya sulit. Kita sudah ada pengalaman dengan yang seperti ini. Betapa sulitnya membersihkan kotoran dari akidah yang menyimpang itu dari otak kita, dari hati kita. Sulit sekali, kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah. Apalagi selain orang itu asalnya kosong kemudian diisi dengan akidah yang rusak, dia juga sudah menikmati keuntungan baik berupa harta atau kehormatan atau kedudukan di kalangan orang-orang yang akidahnya menyimpang itu. Akan lebih sulit lagi untuk keluar. Akan lebih sulit lagi untuk membersihkan kotoran dari akidah yang menyimpang itu dari hatinya. Akan lebih sulit lagi. Antum mungkin termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah, ya. Tidak terlalu sulit dalam berproses. Ada yang dijelaskan sekali dua kali sudah menerima, ada yang butuh waktu lama. Ada nggak yang dulu sempat menolak untuk diajak meninggalkan kepahamannya, atau sempat berontak lah? Coba, ada nggak? Sebagian orang sangat sulit sekali sampai akhirnya baru bisa. Termasuk yang sulit itu termasuk saya. Mungkin teman-teman saya juga sama. Kenapa? Yang pertama, faktor sejak kecil memang belajarnya hanya ini, belum pernah belajar yang lain, belum pernah belajar di tempat lain, sehingga apa yang diterima di sini ini seakan-akan kebenaran mutlak. Kemudian sedikit ada pergeseran atau kegelisahan, yaitu masalah takfir. Artinya mulai tidak yakin bahwa kita harus menganggap kafir muslim di luar golongan kita. Itu saat kapan? Saat saya jadi guru bujang. Tapi bukan di awal-awal jadi guru bujang, bukan. Di awal-awal guru bujang masih takfiri banget saya, masih takfiri banget. Saya termasuk ikut menjelaskan betapa orang di luar hukam itu lebih sesat daripada binatang. Inhum illa kal'an'am balhum adall. Saya juga ikut menjelaskan seperti itu dalam nasihat. Bagaimana mereka bisa lebih hina daripada binatang? Sekarang binatang yang hidup, yang dagingnya haram saja, babi, anjing, hidupnya halal. Hidupnya halal. Sedangkan mereka yang tidak jamaah, hidupnya saja haram, hidupnya saja nggak halal. Jadi lebih hina daripada babi atau anjing. Kenapa? Hidupnya saja nggak halal. Itu salah satu nasihat yang doktrin apa nasihat? Yang dulu juga saya sampaikan seperti itu. Makanya ada salah satu santri yang masih ingat dengan nasihat saya dulu dan sekarang menentang saya. Dia mengungkit, sampai dulu juga nasihatnya begitu, gitu. Sampai dulu juga mengkafir-kafirkan, bahkan mengatakan orang di luar jamaah itu lebih hina daripada babi. Ya memang itu bagi saya itu ya aib, gitu ya, aib masa lalu kan ya, aib masa lalu. Tapi aib itu akan lebih parah kalau sampai sekarang saya tidak meninggalkan kepahaman itu, gitu kan. Tahun-tahun awal saya jadi guru bujang, saya masih takfir banget. Kemudian karena ada perbedaan kondisi antara waktu kita
masih tugas mubalek di daerah dengan kondisi waktu kita tugas di pondok. Kalau di daerah sambung itu kan seminggu 2 kali atau 3 kali gitu kan ya. Ngajinya sedikit, yang lebih banyak doktrinnya atau nasihatnya. Sehingga nggak begitu terasa ada benturan antara dalil yang biasa dikaji dan doktrin yang disampaikan. Ya terasa. Kenapa? Karena penyampaian dalilnya sedikit, lebih banyak penyampaian doktrinnya. Berbeda ketika di pondok. Kita sebagai guru pondok lebih banyak menyampaikan materi Al-Quran hadis daripada nasihat. Apalagi namanya guru bujang. Tidak semua guru bujang itu berkesempatan bisa nasihat habis maghrib, itu enggak semuanya. Jarang-jarang sekali gitu. Kalaupun nasihat itu paling sebentar, mukadimah sebelum ngajar gitu, 5 menit, 10 menit. Di sini banyaknya ketika kajian dalil atau Quran hadisnya lebih banyak daripada doktrin yang kita sampaikan, akhirnya mulai ada terasa ada tabrakan, ada ketidaksesuaian antara yang dikaji dan yang didoktrinkan. Kalau yang dikaji itu orang iman memiliki iman 1 biji sawi saja, atau seberat biji sawi saja, seberat biji gandum saja, dan seterusnya, dia akan keluar dari neraka. Kalau yang dikaji itu orang iman melakukan dosa besar selagi yang dilakukan bukan dosa syirik atau dosa yang menjadikan dia murtad, itu tetap Islam. Kalau yang dikaji itu orang itu ketika mengucapkan la ilaha illallah, hukumnya dia muslim. Sampai kapan? Sampai dia melakukan perbuatan itu merusak syahadatnya. Tapi doktrin yang disampaikan gimana? Pokok gak jamaah ya kafir. Nanti belum BA berarti Islamnya belum sah. Jadi mulai ada benturan, tabrakan. Hadis yang dikaji dengan doktrin yang disampaikan beda. Kemudian saya terbantu oleh adanya beberapa pertanyaan dari siswa yang itu jadi pukulan buat saya. Beberapa kali ada santri itu yang nulis pertanyaan, mengadukan bapak saya itu atau orang tua saya itu muslim yang taat, ibadahnya tekun, tapi dia mati belum jamaah katanya. Boleh nggak saya doakan? 1-2 kali saya ditanya begitu, saya jawab tegas nggak boleh. Hanya biasanya yang nanya pertanyaan itu nggak saya jawab di pengajian. Jaga perasaan yang tanya. Biasanya yang tanya saya suruh nemuin saya di kantor gitu. Lalu terus nanti saya nasihati dengan nasihat yang lemah lembut. Apa itu? Dan saya bandingkan dengan kondisinya Rasulullah SAW. Nabi saja bersabda, Abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Nabi saja paman tercintanya juga di neraka. Itu kalau sampean bapaknya mati gak jamaah, ya gak usah terlalu sedih. Gak usah terlalu sedih. Nabi saja begitu kok. Halus kan nasihatnya ya? Halus. 1-2 kali saya ditanya bisa jawab tegas begitu. Tapi terus pernah saya habis jawab gitu itu malamnya saya gak bisa tidur. Masa iya sih? Gak boleh gitu loh. Masa iya sih orang seperti itu kafir gitu. Orang katanya ya orang Islam, ibadahnya ya tekun, ya tertib gitu. Terus saya nggak tahu sebab apa yang mengkafirkan dia. Saya pastikan dia kafir karena dia tidak jamaah seperti kita atau bukan jamaah kita. Gelisah saya. Akhirnya suatu saat begitu ada pertanyaan lagi, saya nggak berani jawab kayak tadi. Jawaban saya berubah. Saya jawabnya gini aja. Doakan bapakmu, tapi doanya gini. Ya Allah, kalau memang bapak saya itu orang iman, ampunilah dosa-dosanya. Karena ya masih ragu apa bapaknya kafir atau enggak gitu ya. Kalau kafir kok ibadahnya tekun, ya muslim ibadahnya tekun, mau dibilang kafir gitu ya. Mau nggak dibilang kafir, dia nggak jamaah gitu, dia nggak biat sama imam kita. Akhirnya doanya gitu, ya Allah kalau memang bapak saya itu iman, ya ampuni dosanya gitu.
perjalanan saya seperti itu ya. Tapi akhirnya ya masih di guru bujang juga saya sudah kesimpulan bahwa nganggap kafir muslim di luar jamaah kita itu salah. Tapi saya masih sangat yakin bahwa jamaah yang dimaksud dalam Quran itu adalah jamaah kita. Imam yang dimaksud dalam Quran hadis itu adalah imam kita. Sampai saya berangkat ke Mekah masih yakin itu. Tapi ya gitu, baru belajar di Mekah sedikit-sedikit itu sudah mulai dapat penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan yang melemahkan jamaah kita, yang melemahkan posisi keimaman kita. Sampai waktu itu terjadi waktu itu kasus keluarnya Pak Mauludin. Waktu keluarnya Pak Mauludin itu saya masih belum menerima betul lah ya, kalau jamaah kita itu dianggap salah, keimaman kita itu dianggap salah, itu masih belum terima betul. Tapi secara hujah kita sudah kalah gitu. Artinya secara hujah kita itu sudah kelenger lah posisinya itu secara hujah, tapi masih belum mau nyerah gitu. Masih belum mau nyerah. Jadi masih tetap berusaha membela keyakinannya. Membela keyakinannya bahwa jamaah yang sah adalah jamaah kita. Imam yang sah adalah imam kita. Akhirnya